warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Ayu Amalia. Di sini saya akan menjelaskan ulang tentang materi jenis dan pengelolaan data GIS. Jenis data GIS terdiri dari dua, yaitu data spasial dan data non-spasial. Data spasial misalnya dapat diperoleh dari peta. Peta ini meliputi peta topografi seperti peta kontur, serta peta tematik yang memiliki tema tertentu, seperti peta persebaran orang hutan di Kalimantan atau peta persebaran gunung berapi di Indonesia. Selain itu, data spasial juga dapat berupa citra, baik foto udara yang diambil melalui pesawat berawak maupun tanpa awak atau drone, serta citra satelit, yaitu gambaran bumi yang diambil dari luar angkasa meskipun operatornya tetap berada di bumi. Data koordinat juga termasuk data spasial yang diperoleh untuk pengukuran menggunakan GPS dalam bentuk koordinat 3 dimensi, yaitu X, Y, Z atau lintang, bujur, dan ketinggian. Selain itu, terdapat metode fotogrametri yang menghasilkan data elevasi model atau DIM berupa kumpulan titik koordinat, serta pengukuran terrestris, yaitu metode konvensional dengan pengukuran langsung di lapangan. Sementara itu, data non-spasial adalah data yang menjelaskan data spasial seperti nama gedung, alamat, luas bangunan, dan lainnya. Data spasial kemudian dibagi menjadi dua jenis, yaitu data raster dan data vektor. Data raster umumnya berupa satelit, berupa citra satelit atau foto. Sedangkan data vektor berupa peta garis yang direpresentasikan sebagai titik, garis, maupun luasan. Representasi titik, garis, dan luasan pada model raster dan vektor memiliki perbedaan. Pada raster, titik direpresentasikan dalam bentuk grid, di mana satu titik setara dengan satu sel grid. Sementara pada vektor berada dalam sistem koordinat kartesius. Oleh karena itu, data raster sering dikaitkan dengan istilah resolusi. Selanjutnya, karakteristik data raster sendiri dapat didefinisikan dalam bentuk baris dan kolom. Metode data raster bisa digambarkan dari fit cell disusun dalam matriks. Model data vektor disusun dalam rangkaian koordinat. Dalam penyimpanan data vektor, pada dasarnya semua objek direpresentasikan sebagai titik, garis terbentuk dari dua titik atau lebih yang memiliki koordinat berbeda. Sedangkan poligon terbentuk dari rangkaian lebih dari dua titik yang saling terhubung dan membentuk area tertutup. Sementara itu, penyimpanan data raster dilakukan berdasarkan nilai sel atau piksel yang tersusun secara berurutan. Nilai piksel yang sama dapat membentuk pola tertentu, misalnya garis, jika nilai berulang seperti 4, 45, dan 45, sedangkan perbandingan nilai dapat menunjukkan keberadaan titik atau objek tertentu. Ukuran piksel sangat menentukan tingkat detail suatu objek. Semakin kecil ukuran piksel, maka tampilan akan semakin halus dan detail. Namun, konsekuensinya adalah kebutuhan penyimpanan data yang lebih besar serta proses pengolahan yang lebih lambat. Menurut Bernhardsen, representasi dunia nyata dalam model data vektor dapat disesuaikan dengan unsur-unsur yang ada di lapangan, sehingga mampu menggambarkan objek secara lebih realistis. Sistem koordinat model data vektor dan raster. Apabila data raster memiliki suatu sistem koordinat kartesial, maka setiap baris merupakan sumbu X dan kolom merupakan sumbu Y. Apabila memuat sistem koordinat UTM, cara memperoleh koordinatnya yaitu berada di pojok kiri bawah, kotak hitam atau tanda yang berwarna merah, itu bukan di tengah kotak. Sistem koordinat vektor berupa sumbu X dan Y. Titik perpotongan antara sumbu X dan Y menyajikan informasi koordinat. Dalam praktiknya, sering terjadi pertimbangan antara penggunaan data raster atau vektor. Namun keduanya memiliki keunggulan masing-masing dan penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan. Vektor dan raster. Raster dapat dirubah
menjadi vektor, namun jika sudah menjadi vektor, gambar tersebut tidak bisa kembali menjadi raster. Selanjutnya, ada kelebihan model data vektor, antara lain, satu, data berbasis vektor memerlukan tempat penyimpanan lebih sedikit di komputer. Dua, hubungan topografi dapat dilakukan dengan mudah. Tiga, mempunyai resolusi spasial yang tinggi. Empat, representasi grafis data spasial dari model vektor sangat mirip dengan peta garis buatan tangan manusia. Yang kelima, model data vektor memiliki batas-batas yang akurat, tegas, dan jelas. Yang keenam, itu transformasi koordinat dan proyeksi pada data model vektor tidak sulit dilakukan. Lalu, kelemahannya itu yang pertama, data berbasis vektor memiliki struktur data yang kompleks. Dua, tidak mudah dimanipulasi. Tiga, penggunaan tidak mudah berkreasi untuk membuat program tersendiri untuk memenuhi kebutuhan aplikasinya. 4. Proses untuk mendapatkan data vektor harus melalui tahapan yang disebut proses digitasi. 5. Dalam proses dan pengolahan data vektor diperlukan perangkat lunak dan perangkat keras yang mahal. 6. Proses overlay beberapa layer data vektor secara simultan memerlukan waktu yang cukup lama. Di sisi lain, model dan raster memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, memiliki struktur data yang sederhana. Kedua, mudah dimanipulasi dengan menggunakan fungsi-fungsi matematis sederhana karena strukturnya sederhana seperti matriks bilangan biasa. Yang ketiga itu proses generalisasi mudah. Yang keempat, gambaran permukaan bumi dalam bentuk citra raster yang didapat dari radar atau satelit penginderaan jauh lebih aktual daripada bentuk vektornya. Yang kelima itu prosedur yang untuk memperoleh data dalam bentuk raster atau citra lebih mudah, sederhana, dan mudah. Yang keenam, harga sistem perangkat lunak aplikasinya cenderung lebih murah. Namun, model data raster juga memiliki kekurangan, antara lain, yang pertama, data raster memerlukan ruang atau tempat penyimpanan yang lebih besar di komputer. Yang kedua, sangat sulit untuk mempresentasikan hubungan topografi. Yang ketiga, tampilan atau representasi dan akurasi posisinya yang sangat bergantung pada ukuran pikselnya. Yang keempat, sering mengalami kesalahan dalam menggambarkan bentuk dan garis-garis batas suatu objek. Karena itu jarang digunakan untuk penentuan batas-batas administrasi dan milik tanah. Yang kelima itu metode untuk mendapatkan format data vektor melalui proses yang cukup lama, melelahkan, dan relatif mahal. Yang keenam itu transformasi koordinat dan proyeksi lebih sulit dilakukan. Mungkin segitu dulu video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.